Tahukah Anda bahwa tidur nyenyak tidak hanya meningkatkan daya ingat dan kreativitas Anda, tetapi juga dapat mencegah penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer? Saat Anda tidur, otak Anda tidak beristirahat, melainkan bekerja tanpa lelah mengkonsolidasikan ingatan dan membersihkan diri dari racun yang terakumulasi sepanjang hari. Proses ini sangat penting bagi kesehatan mental dan emosional Anda. Meskipun kita sering meremehkan kekuatan tidur nyenyak, kenyataannya tidur nyenyak adalah salah satu aktivitas terpenting untuk kesehatan Anda secara keseluruhan. Tidur nyenyak dan menyegarkan sangat penting bagi tubuh dan pikiran Anda, membantu Anda menghadapi setiap hari dengan energi baru. Bayangkan bangun setiap pagi dengan perasaan benar-benar beristirahat dan berenergi. Ingin tahu bagaimana caranya? Apa yang akan Anda temukan bukan hanya tips sederhana untuk tidur yang lebih nyenyak, tetapi juga rahasia kuno yang akan mengubah malam dan hidup Anda. Hari ini kami akan membawa Anda melalui perjalanan menarik yang dimulai dengan kisah Buddha yang, menurut sepupu dan muridnya, Ananda, tidak pernah mengubah postur tubuhnya di malam hari dan tetap sadar bahkan dalam tidur. Ikuti terus artikel ini hingga akhir untuk mendapatkan 7 tips praktis untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Suatu ketika ada seorang pria kaya yang menderita insomnia, memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang biksu Buddha yang bijaksana. "Tuan," katanya, "saya sangat bermasalah dengan tidur saya. Terlepas dari semua usaha saya tidak bisa tidur sampai larut malam dan ketika saya akhirnya tertidur, saya menghabiskan malam itu dengan berguling-guling, terus berganti sisi. Ketika saya bangun, saya merasa lelah dan gelisah. Tolong beri saya solusi untuk masalah ini." Biksu Buddha itu, dengan senyum tenang, menjawab, "Sebelum saya menawarkan solusi, saya ingin berbagi dengan Anda sedikit cerita tentang rahasia tidur nyenyak Sang Buddha." Maka biksu itu pun mulai menceritakan kisahnya. Ketika Buddha tidur, sesuatu yang luar biasa terjadi. Beliau akan tetap berada dalam postur yang sama sepanjang malam tanpa bergerak sedikit pun. Di sampingnya tidur sepupu dan muridnya, Ananda, yang dikenal dengan ingatannya yang luar biasa dan telah melafalkan banyak ceramah Buddha. Malam demi malam Ananda menyaksikan dengan takjub ketika Buddha mempertahankan postur yang sama setiap kali ia terbangun di tengah malam dalam keadaan tidak bergerak dan tenang. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di benak Ananda. Suatu hari Ananda tidak dapat lagi menahan rasa ingin tahunya dan memutuskan untuk membangunkan Buddha di tengah malam. "Tuhan, mohon maafkan saya karena telah mengganggu istirahat MU," kata Ananda. "Saya tahu ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya karena Anda telah berjalan seharian, tetapi keingintahuan saya begitu besar sehingga saya tidak bisa menunggu sampai besok. Tolong jawab pertanyaan saya dan tenangkan kegelisahan saya." Ananda melanjutkan, "Saya telah bersama Anda selama 20 tahun terakhir dan saya perhatikan bahwa Anda menghabiskan sepanjang malam dalam satu postur tanpa bergerak sama sekali. Apakah Anda benar-benar tidur atau tidak?" Buddha tersenyum dan menjawab, "Ananda,
Saya telah menemukan postur tidur yang tepat dan sekarang saya tidak perlu bergerak saat tidur. Saya tetap terjaga bahkan dalam keadaan tidur. Sementara tubuh saya beristirahat, pikiran saya tetap waspada. Ananda bertanya dengan heran. Tetapi, bagaimana mungkin bisa tetap terjaga ketika tidur? Buddha dengan senyum penuh pengertian menjelaskan. Ananda, ketika pikiran gelisah, tubuh juga menjadi gelisah dan terus-menerus mengubah postur tubuh. Namun saya telah melampaui semua hal ini dan telah mencapai kondisi di mana pikiran saya benar-benar damai. Tidak ada yang tersisa dalam diri saya dari pikiran yang gelisah. Oleh karena itu, ketika saya tertidur, tubuh saya menjadi tidak bergerak seperti tubuh yang tidak bernyawa. Pernahkah Anda melihat mayat yang berubah postur tubuhnya? Ananda terdiam, terserap oleh kata-kata guru. Buddha melanjutkan, pikiranlah yang menopang aktivitas bahkan selama tidur nyenyak. Tetapi ketika pikiran mencapai ketenangan mutlak, tubuh memasuki kondisi istirahat yang dalam dan regeneratif sementara kesadaran tetap terjaga dari dalam. Dalam keadaan ini, seseorang dapat mengalami totalitas eksistensi. Bahkan dalam tidur pun kesadaran tetap bersinar terus-menerus seperti lampu kecil yang menyala dalam kegelapan. Buddha yang dikenal dengan kebijaksanaan dan ulas asihnya yang mendalam telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan kemampuannya untuk memasuki tidur yang nyenyak namun tetap sadar. Dikatakan bahwa selama mimpinya, ia mampu menerima wahyu dan bimbingan spiritual sambil mempertahankan hubungan yang konstan dengan dunia batin dan ilahi. Di akhir cerita, biksu Buddha itu berkata kepada orang kaya itu, "Sahabatku, orang yang tercerahkan tidak tidur seperti orang biasa. Ketika orang biasa tidur, dia menjadi tidak sadar dan tidak menyadari lingkungannya. Tetapi ketika seorang makhluk seperti Buddha tidur, ia selalu sadar. Di antara bangun dan tidur, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kebanyakan orang tidak dapat mengalami saat itu, mereka tidak tahu kapan mereka tertidur. Tetapi orang yang tercerahkan tetap sadar pada saat itu, yang membawanya lebih dekat dengan kesadaran sejati. Orang yang bingung itu menjawab, "Pak, saya tidak mengerti konsep spiritualitas yang begitu mendalam. Tolong jelaskan kepada saya secara sederhana mengapa saya tidak bisa tidur nyenyak dan nyenyak." Biksu itu menjawab, "Teman saya, ada 7 alasan utama mengapa tidur Anda terganggu. Alasan pertama terletak pada bagaimana kita menggunakan ruang tidur kita. Banyak dari kita yang membuat kesalahan dengan mengubah tempat tidur menjadi tempat untuk kegiatan yang bukan tidur. Makan, menonton video di ponsel, bermain game, atau hanya mengobrol sambil berbaring. Kamar tidur seharusnya menjadi tempat yang sakral untuk beristirahat, namun ketika kita menggunakannya untuk tujuan lain, kita mengacaukan otak kita dan tidak mengasosiasikannya secara eksklusif dengan tidur. Jadi, ketika Anda pergi tidur, pikiran Anda tidak sepenuhnya menerima bahwa ini adalah waktunya untuk tidur. Hal ini membuat kita sulit untuk tertidur dengan cepat
dan masuk ke dalam tidur yang nyenyak. Dengan jeda yang berarti, biksu itu melanjutkan. Di biara-biara Buddha, para biksu mempraktikkan kebiasaan yang sederhana namun kuat. Mereka meninggalkan tempat tidur mereka saat bangun dan hanya kembali ke sana di penghujung hari. Ritual ini bukan hanya sebuah rutinitas, tetapi sebuah tindakan yang memperkuat hubungan mental antara tempat tidur dan tidur yang nyenyak dan nyenyak. Alasan kedua mengapa Anda gagal mencapai tidur yang nyenyak dan nyenyak adalah kurangnya waktu tidur yang tetap. Jika Anda ingin bangun lebih awal dan merasa beristirahat sepenuhnya, Anda harus membiasakan diri untuk tidur lebih awal dan pada waktu yang sama setiap malam. Ketika Anda terbiasa tidur pada waktu yang tetap, pikiran Anda akan beradaptasi dengan rutinitas tersebut dan secara alami Anda akan mulai merasa mengantuk pada waktu tersebut. Bayangkan John, seorang pria yang terbiasa tidur pada waktu yang sangat berbeda, beberapa malam pada pukul 10, yang lain pada tengah malam dan kadang-kadang bahkan setelah pukul 1 pagi. Karena kebiasaan yang tidak teratur ini, John selalu terbangun dengan perasaan lelah dan bingung, tidak peduli berapa jam dia telah tidur. Kemudian biksu Buddha tersebut menjelaskan bahwa alasan ketiga dari tidur yang gelisah adalah memikirkan hal-hal negatif sebelum tidur. Jika Anda pergi tidur dengan kekhawatiran dalam pikiran Anda akan menjadi gelisah dan mengganggu tidur Anda. Pikiran yang Anda miliki sebelum tidur akan menjadi pikiran pertama saat Anda bangun di pagi hari. Penelitian telah menunjukkan bahwa kondisi emosi dan pikiran sebelum tidur dapat secara signifikan mempengaruhi kemudahan untuk tertidur dan kualitas tidur di malam hari. Saat kita akan tidur, pikiran bawah sadar kita paling aktif. Pada saat itu, pikiran yang kita ciptakan dengan cepat diterima oleh pikiran bawah sadar kita yang berusaha mewujudkannya. Pikiran bawah sadar kita tidak membedakan antara pikiran yang baik dan buruk. Pikiran bawah sadar kita langsung bekerja dengan informasi yang diterima. Oleh karena itu, alih-alih memikirkan masalah dan pikiran negatif sebelum tidur, kita harus fokus pada hal-hal positif yang kita inginkan untuk hidup kita. Hal ini dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas tidur kita. Bihu tersebut kemudian menjelaskan bahwa alasan keempat yang menyebabkan tidur kita tidak nyenyak dan nyenyak adalah karena posisi tidur yang tidak tepat. Anda tidak boleh tidur dengan kepala menghadap ke utara. Tarikan magnet bumi menyebabkan banyak darah mengalir ke otak, dan karena pembuluh darah di otak sangat tipis, hal ini dapat meningkatkan risiko pecah. Pada orang yang lebih tua dan lebih lemah, hal ini bahkan dapat berakibat fatal. Beberapa penelitian menemukan bahwa hewan seperti sapi dan rusa secara alami menyelaraskan tubuh mereka ke arah tertentu saat beristirahat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ketika orang beralih tidur ke arah barat daya, tekanan darah mereka turun dan kualitas tidur meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, Anda harus selalu tidur dengan kepala menghadap ke selatan atau timur untuk mendapatkan tidur yang sehat dan nyenyak.
Alasan kelima untuk tidur gelisah adalah tidur dengan posisi yang buruk. Kesalahan yang umum terjadi adalah orang tidur dalam posisi apapun tanpa mengkhawatirkan apakah tulang belakang mereka sejajar dengan benar. Sangat penting untuk mencoba tidur dengan posisi tegak atau miring ke kiri. Tidur dengan posisi yang menjaga tulang belakang tetap sejajar dapat membantu mengurangi nyeri punggung, meningkatkan pernapasan dan memfasilitasi tidur yang lebih nyenyak dan lebih nyenyak. Sedangkan untuk tidur miring ke kiri, ada bukti yang mendukung manfaatnya. Posisi ini memfasilitasi sirkulasi darah yang lebih baik ke jantung dan otak yang sangat bermanfaat bagi orang dengan masalah jantung atau tekanan darah tinggi. Selain itu, tidur miring ke kiri dapat meningkatkan pencernaan dengan memungkinkan lambung dan usus bekerja lebih efisien, sehingga mengurangi kemungkinan mulas dan masalah pencernaan lainnya yang dapat mengganggu tidur. Bagi mereka yang menderita teror malam atau sering mengalami mimpi buruk, penelitian menunjukkan bahwa posisi tidur miring ke kiri dapat membantu mengurangi kejadian tersebut. Posisi ini dapat meningkatkan kualitas tidur yang lebih nyenyak dan mengurangi kemungkinan terbangun secara tiba-tiba dan mengganggu di malam hari. Alasan keenam mengapa kita tidak bisa tidur nyenyak adalah konsumsi makanan berat pada larut malam. Jika Anda makan makanan berat sebelum tidur, tidur Anda akan terpengaruh karena dibutuhkan banyak waktu dan energi untuk mencerna makanan tersebut. Saat kita terjaga dan aktif, pencernaan kita bekerja dengan baik. Namun, saat kita tidur, pencernaan akan melambat. Makanan di dalam perut Anda tidak akan tercerna dengan baik dan akan tetap berada di sana sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu tidur Anda. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu makan malam 3-4 jam sebelum tidur untuk memastikan pencernaan Anda tidak mengganggu istirahat Anda. Bayangkan perut Anda sebagai juru masak malam yang bekerja lembur saat Anda tidur. Ketika Anda memberinya makan malam yang berat sebelum tidur, itu seperti memintanya untuk menyiapkan makan malam yang mewah sebelum restoran tutup. Perut Anda yang malang yang seharusnya berpikir untuk bersantai dan beristirahat tiba-tiba harus bekerja keras untuk mengurai lemak dan protein kompleks tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa makan makanan berat sebelum tidur dapat menyebabkan gejala mulas, gangguan pencernaan, dan ketidaknyamanan secara umum. Semua itu dapat membuat Anda sulit tidur dan sering terbangun di malam hari. Beberapa makanan seperti makanan berlemak tinggi dapat sangat sulit dicerna dan dapat menyebabkan gangguan tidur lebih lanjut jika dikonsumsi menjelang tidur. Di sisi lain, makanan ringan dan sehat seperti buah-buahan, sayuran, dan protein tanpa lemak lebih mudah dicerna dan kecil kemungkinannya mengganggu tidur. Alasan ketujuh untuk tidur gelisah adalah penggunaan kasur yang sangat tebal dan empuk. Jika Anda tidur di kasur seperti itu, tulang belakang Anda akan membungkuk, mengganggu tidur nyenyak Anda. Selain itu, menggunakan 2 bantal tebal dapat memelintir leher Anda sehingga menyebabkan tubuh Anda tegang dan menyebabkan gangguan dalam tidur Anda. Untuk memastikan tidur yang optimal dan menghindari ketidaknyamanan, penting untuk mempertimbangkan beberapa rekomendasi sederhana.
Pertama, pilihlah kasur yang menawarkan keseimbangan yang tepat antara penyangga dan kenyamanan. Kasur busa memori adalah pilihan yang tepat. Busa memori sesuai dengan kontur tubuh, memberikan dukungan yang merata dan mengurangi titik-titik tekanan. Hal ini juga membantu menjaga tulang belakang tetap sejajar yang dapat berkontribusi pada tidur yang lebih nyenyak dan lebih nyenyak. Biksu tersebut menyimpulkan dengan mengatakan bahwa ini adalah beberapa alasan mengapa kita tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Jika Anda dapat menghilangkan semua penyebab ini dari hidup Anda pasti akan memiliki tidur yang nyenyak dan nyenyak setiap malam. Pria itu mengerti arti dari kata-kata biksu tersebut, membungkuk padanya dan pergi dengan bahagia. Jadi teman-teman, jika Anda juga ingin meningkatkan kualitas tidur Anda dan mendapatkan istirahat yang nyenyak, ikuti tips dari biksu Buddha ini dan jadikan hidup Anda lebih damai dan menyegarkan. Sebelum menonton tantangan terakhir, jika cerita-cerita ini sesuai dengan keinginan Anda, bagikan dengan orang yang Anda cintai dan jangan lupa untuk berlangganan saluran dan nyalakan bel notifikasi. Kami memiliki koleksi cerita-cerita Buddhis yang akan memandu Anda dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadi Anda. Sekarang setelah Anda belajar tentang seni tidur nyenyak dan nyenyak, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan tantangan 7 hari kami untuk mengubah tidur Anda. Selama 7 hari ke depan, terapkan tips-tips ini dan saksikan kualitas tidur Anda meningkat. Ciptakan rutinitas tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Bangun dengan sinar matahari adalah praktik yang sangat baik untuk mengatur siklus sirkadian alami Anda dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Paparan sinar matahari di pagi hari membantu menyinkronkan jam biologis internal Anda yang berarti tubuh Anda akan lebih memahami kapan waktunya untuk bangun dan kapan waktunya untuk beristirahat. Di sisi lain, optimalkan lingkungan tidur Anda. Pastikan kamar tidur Anda sejuk. Suhu tidur yang ideal biasanya antara 18 dan 22 derajat. Suhu yang sejuk ini membantu mengatur siklus tidur alami dan memfasilitasi relaksasi tubuh. Selain suhu, penting untuk menjaga kamar tidur tetap gelap dan tenang. Kegelapan membantu mengatur produksi hormon tidur melatonin, yang membuat Anda lebih mudah tertidur dan tetap tertidur di malam hari. Anda dapat menggunakan tirai gelap atau tirai anti tembus pandang jika ada cahaya eksternal yang dapat mengganggu tidur Anda. Putuskan sambungan dari layar, hindari perangkat elektronik setidaknya 1 jam sebelum tidur. Selain itu, pastikan untuk mengurangi suara bising yang dapat mengganggu tidur Anda. Gunakan penyumbat telinga, mesin white noise atau cukup pastikan lingkungan Anda setenang mungkin untuk meningkatkan kualitas tidur yang nyenyak dan berkelanjutan. Perhatikan pola makan Anda, makan malam yang ringan dan hindari makanan berat sebelum tidur, seperti makanan berlemak dan gorengan, makanan pedas, daging merah, makanan berkafein, atau minuman beralkohol. Juga berlatih relaksasi, memasukkan meditasi atau teknik pernapasan ke dalam rutinitas malam Anda, menyelaraskan tubuh Anda dengan benar, tidur dengan postur yang mendukung tulang belakang Anda. Terakhir,
Kendalikan pikiran Anda, fokuslah pada pikiran positif sebelum tidur. Setelah menyelesaikan tantangan ini, beritahu kami di kolom komentar bagaimana kualitas tidur Anda meningkat. Apakah Anda merasa lebih nyenyak? Tips mana yang paling efektif untuk Anda? Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak konten kesehatan dan kebugaran. Terakhir, kami ingin tahu dari mana Anda bergabung dengan kami sehingga kami bisa menyapa Anda dengan hangat. Bisakah Anda memberitahu kami dari mana Anda mengikuti kami? Dan jika Anda ingin mendedikasikan cerita ini untuk seseorang yang spesial atau menerima sapaan khusus, tinggalkan nama dan lokasinya di kolom komentar. Sampai jumpa di video baru lainnya dengan pesan baru. Sampai saat itu, jagalah dirimu dan semoga hari-hari Anda di masa depan dipenuhi dengan kejernihan, kebaikan, dan kebijaksanaan Buddha yang mendalam yang menerangi jalan Anda. Terima kasih. Salam sejahtera.